Nah, berarti kalian nanti ikut WPG ya. Nah, kan adik-adik sempat mengisi lembar asesmen kan? Nah, kan kita ngisi di lembar asesmen. Ya, jadi semua kita mau belajar. Sebelum kita belajar, kita absen dulu. Ini yang hadir jawab tunjuk tangan, nggak boleh jawab tempat ngalungan. Nggak tunjuk tangan, oke? Oke. Agung, yang pertama Agung Putra Munfarid. Mana ada? Ada Bu. Ya. Enggak. Aksa Tuah Niko. Arif Faras Ramadan. Askia Rizky. Bilal Asidiki. Faris Muharam. Kaudul Nafis. Khalifatullah. M. Raja Habil Biladil. M. Ali Rizky. M. Razak Mugifani. Muhammad Al-Rizki. Muhammad Ali Al-Fayen. Muhammad Fairuz. Muhammad Hanif Al-Baki. Muhammad Khalid. Muhammad Nabil Delmi. Muhammad Nabil Iksan. Muhammad Randy Rizkina. Muhammad Taifir Afkan. Nggak ada? Yang gede suara, Mas Kadi. Muhibul Tahri. Alamin. Raisul Fadla. Raihan Syahida. Rizky Aditya. Sini dulu. Oke. Sabrani Siddiqui. Sabrani Siddiqui. Ini yang bagus saudara dulu. Sadiq Alfiras. Semua bagus sana. Haji Alaska. Teguh Islam Abdullah. Teguh Nefik Hilda Akyar. Zulzirril Albani. Oke, nah. Jadi rame yang nggak hadir. Nah, ini kita udah absen, ada yang nggak hadir, ada yang hadir. Yang nggak hadir, kalau sakit kita doakan cepat sembuh. Jadi kalian udah tahu belum? Sebenarnya bimbingan klasikal itu apa? Belum ada yang tahu? Apa ada? Nah, sedikit penjelasan lagi. Jadi bimbingan klasikal tuh yang kayak tadi dibilang dia termasuk bimbingan dalam layanan yang dilakukan oleh guru BK. Nah kan, jadi bimbingan klasikal tuh dia belajar dikasih tuh per kelas gitu rame-rame. Jadi semua adik-adik di sini bisa tanya nih apa aja tentang misalnya tentang kalau kakak hari ini temanya karir. Jadi adik-adik bisa tanya tentang karir. Oke? Poin yang dimana tentang perencanaan karir. Tapi sebelum kita melakukan bimbingan kita hari ini atau layanan klasikal kita hari ini, kita mau buat speaking dulu. Ada yang tahu speaking apa? Ya, bermain sejenak sebelum memulai belajar. Ya, sebelum kita mulai kita bicarakan tentang perencanaan karir. Jadi di sini kakak akan membagikan kertas untuk speaking kita. Nah, nanti di kertas ini dibuat satu kalimat yang misalnya sebelah sini, tapi ini tentang profesi ya. Sebelah sini jika, sebelah sininya maka. Jadi kayak misalnya jika menjadi polisi gitu, sebelah sini jawab maka aku akan menjadi tentara gitu, atau maka aku akan berpaling gitu deh yang maka. Yang jika harus profesi. Oke? Jadi kakak bagi satu-satu kertasnya ya. Ini dibuat kalimat.
Siapa yang jadi ratu ya? Nih. Berapa orang lagi? Nih. Jadi akan adik-adik semua tulis misalnya sebelah sini tulisnya kalimat jika dari profesi misal jika aku apa cita-citanya? Jika aku bukan pelampu. Jika aku menjadi polisi misalnya. Nanti yang sebelah sini jawab maka aku akan menjadi apa misalnya? Boleh gitu. Boleh. Oh, berarti jika aku Enggak. Harus profesi ya. Ada profesi. dari yang mana waktunya ketika dimulai kalimat jika tentang profesi ada profesi dah betul yang nah tunggu kawan-kawannya ya. Jika dia mencoba jadi pilot, jawab. Duduk, jangan bangun. Ya. Jika aku menjadi seorang ahli forensik, maka aku akan beribadah. Tadi ya. Nih, Jika aku seorang profesor, ini, ya. yang ini jawab. Jika kita tentara, Yang matanya. jika jadi presiden Madrid, Ya, yang ini. Ini. Jadi, jika aku menjadi presiden Madrid, maka aku akan berusaha. semoga ya. Ini, Jika aku menjadi presiden Barca, maka saya akan sukses. yang ini. Maka aku menjadi ulama. Kita. Menjadi ulama. Amin. Ini. Maka orang kaya. Yang ini. Yang ini coba. Jika aku bukan karambol, jika aku bukan Apa?
Tiga hari ini. Mungkin itu. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan cepat. Mari kita tepuk tangan semua. Jadi sebelum MBG dilakukan kita belajar pembelajaran kali ya. Nah, jadi apa itu profesi? Ada lagi. Jenjang. Jadi, jenjang siapa itu jenjang tadi? Ya. Nah, itu termasuk dalam definisi karir. Jadi, karir itu adalah proses yang mencakup pengalaman, pembelajaran, dan peningkatan posisi dalam dunia pekerjaan sehingga seseorang bisa merasa berkembang dan sukses dalam hidupnya secara profesional dan pribadi. Oh, ya. Jadi karir itu sebenarnya kayak jenjang. Misalnya, pertama dia jadi guru biasa. Ya. Nah, nanti kuliah lagi dia jadi dosen. Ya. Kalau dia mau misalnya dia kuliah lagi, nanti mungkin dia bisa jadi dekan kampus atau selanjutnya kayak rektor. Itu jenjang karirnya, riwayatnya. Terus selanjutnya apa itu profesi? Pekerjaan. Pekerjaan. Nah, apa itu profesi? Profesi itu pekerjaan yang dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, atau sertifikasi tertentu. Nah, jadi profesi itu pekerjaan, misalnya kayak guru, nelayan, nakoda, itu profesi ya. Nah, selanjutnya apa itu cita-cita? Impian. Nah, jadi cita-cita itu keinginan atau harapan atau impian yang sangat kuat yang selalu ada di dalam pikiran seseorang dan menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam hidupnya. Cita-cita dapat berupa impian atau tujuan jangka panjang yang dapat berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan seperti karir, pendidikan, atau kehidupan pribadi. Nah, jadi kalian tahu nggak hubungan dari antara hubungan antara karir tadi, profesi sama cita-cita? Menurut kalian ketiganya sama atau beda-beda? Nah, tapi saling berhubungan. Nah, ada yang tahu nggak hubungannya itu gimana? Cita-cita itu keinginannya, profesi itu pekerjaannya, dan itu proses belajar. Ya, benar tepuk tangan dulu ya. Ya, jadi hubungan ketiganya itu misalnya kita punya cita-cita nih. Kita mau jadi seorang dosen. Nah, sebelum kita jadi seorang dosen tuh kan ada riwayat-riwayat yang saya jadi guru dulu, dari guru di sekolah lagi baru jadi dosen. Nah, itu namanya riwayat tadi namanya sekali lagi karir. Kalau misalnya profesi itu misalnya dosen atau guru. Kalau cita-cita tujuan akhirnya, misalnya dia mau jadi dosen, nah, dosen gitu. Tapi dia harus punya tahap-tahap tertentu untuk jadi dosen. Berarti? Apakah kamu? Jadi semua udah punya cita-cita belum? Nah, jadi di sini ada dokter, ada pengacara, ada guru, ada insinyur, ada akuntan, ada psikolog, ada ahli IT. Siapa yang cita-cita ahli IT? Ada penerjemah, ada pemadam kebakaran, desainer, dan lain-lain. Jadi inilah misalnya pelayanan yang diberikan secara klasikal, jadi secara menyeluruh. Jadi udah jelasin materi kita tentang karir. Sekarang kita minta untuk adik-adik mengisi lembar kerja peserta didik. Nah, di mana dalamnya ada saya nanti nama dan kelas kalian. Terus cita-cita dan profesi yang ingin kalian isi gitu ya.
Nah, profesi itu sama-sama ke cita-cita kalian, mungkin kalian mau jadi apa? Kan cita-cita orang saya kan ada tiga. Mau belum? Kalian mau jadi apa misalnya? Misalnya mau jadi apa? Guru. Nah, boleh misalnya mau jadi guru, mau jadi pilot, mau jadi nakoda. Iya sama, misalkan ini di sini kan yang paling pengen apa? Profesinya mau jadi guru. Saya mau jadi guru. Ini ada cita-cita, ada profesi kan. Nah terus misalnya sebenarnya kalian tuh yang paling pengen kalian tuh jadi apa cita-citanya? Misalnya mau jadi DPR, apa mau di DPR atau di negara. Terus profesi ini misalnya kan kita tuh pasti punya keinginan nggak satu gitu kan. Pasti punya keinginan. Misalnya aku mau jadi DPR, aku mau jadi dokter aja. Bisa mau jadi dokter, aku mau jadi ini. Ya kan tulis satu-satu itu semua. Pasti orang kan beda-beda dong. Mungkin waktu di SD yang pengen jadi dokter, pas SMP mau jadi pilot. Nanti terbuka pendiriannya. Jadi apa? Nah, bagus. Buat di situ abdi negara, tentara, polisi, atau IPDN. Buat. Saya nih ya. Nanti kalian pasti kan ada tuh banyak-banyak. Ini lagi sebutkan lagi. Ya, sebutin. apa yang pengen? Misalkan Dokter. kan pasti ada planning Dokter. lah. Alasannya Nah, pasti ada planning lain dong. karena saya mengingat itu. Misalnya kalian nggak berhasil. Saya menjadi bos juga. Jadi buat di bos apa? Ya bidang apa? Sorry. Bagus. Buat saya. Yang kedua ada nggak? Dokter. Kita nggak jadi bos juga jadi dokter. Nah, buat di sini dokter. Ini Kalau dokter. mau jadi dokter ya apa? Karena saya suka mengobati orang. Ya, mengobati orang yang sakit, bukan pacar yang sakit. Bisa jadi. Ingin jadi dokter. Di planning ini, ada planning lain nggak? Ada banyak. Sini Korea ada 3. Wih, bukan ya, wih. Keren. Baik kan kakak udah kasih waktu 5 menit kan. Nah sekarang karena 5 menit kita sudah berakhir, maka LKPD-nya akan dikumpulkan. Ya, oke. Sudah?
sesuai dengan kalian masing-masing. Jadi kalian masing-masing. Ini tuh nggak berpengaruh ke nilai kalian. Jadi cuma kalian jawab sesuai kepribadian kalian masing-masing dan nggak perlu nyontek. Kakak berikan waktu 3 menit untuk menjawab evaluasi hasil ini. Dan 3 menitnya dimulai. Saya mau Bentar ya, bentar kita bagi dulu ya. Bayang. Karena waktunya udah berakhir, jadi hasilnya dikumpulkan. Jadi setelah kita melakukan pelayanan klasikal tentang karir, gimana perasaan adik-adik semua? Kalian mau nggak kalau misalnya pelayanan ini ada di pertemuan selanjutnya? Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah berpartisipasi dalam layanan bimbingan klasikal kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika kami melakukan ada kata-kata kami yang salah atau ada perbuatan kami yang mungkin menyinggung adik-adik semua. Jadi bimbingan klasikal kita hari ini dengan membaca doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Sebelum mulai kegiatan kita pada hari ini, kakak mau mengajak adik-adik semua berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kakak mencatat masuk orang Indonesia? Apa yang mau nggak? Oke, aku silakan. Alhamdulillah, kita ucapkan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita sehat akal pikiran sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan yang Oke, adik-adik semua, sebelum kita mulai lebih lanjut nih, kakak mau kita saling kenalan dulu ya. Nah, ini dulu kenalannya. Kalau misalnya Kak bilang, halo, nama saya Marina, kalian bisa panggil saya Ina. Jadi mulai, hai Ina, gitu, oke? Oke, bisa, setuju? Emang ada suara sih masih bagus? Oke, kita mulai ya. Halo, nama saya Ina, panggil saya Ina. Oke, silakan sebelah kanan Ina dulu. Bisa juga. Hai Ina.
temannya siapa? Mbak. Iqbal. Oke, abang yang di sana. Bang Ibu, siapa? Bang Rezan. Ini teman-temannya siapa? Oke, sepertinya sudah kenal semuanya ya. Baik, sebelumnya kamu sudah pernah membagikan undangan kertas untuk kalian. Dan hari ini kalian dibawa ke sini untuk mengikuti proses pembimbingan kelompok. Sebelumnya ada yang tahu nggak pembimbingan kelompok itu apa? Nggak ada ya. Jadi, oke, bimbingan kelompok itu adalah proses pemberian bimbingan untuk mencapai kemandirian peserta didik. Nah, sebelumnya di beberapa poin pertanyaan yang telah kakak balikan, kakak menemukan adanya kebingungan adik-adik semua dalam mengenali potensi diri. Topik bimbingan kelompok kita hari ini yaitu bagaimana kita mengenali potensi yang kita miliki. Proses bimbingan ini memakan waktu 45 menit. Jadi ada aturan-aturan yang berlaku dalam proses bimbingan kita. Salah satunya ketika ada teman yang berbicara, dilarang menjelaskan. Boleh menjawab, boleh memberikan saran, boleh memberikan pendapat, tapi nanti ketika teman sudah selesai berbicara. Dan semua orang itu aktif di sini. Semua harus ada. Gak ada yang tak ngomong, gak ada yang diam. Oke? Bisa setuju semuanya? Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap inti. Sebelum kita masuk ke tahap inti, intinya, kakak mau adik-adik semua menuliskan apa sih impian kalian di masa depan. Kalian mau jadi seperti siapa? Kalian mau jadi orang bagaimana? Gitu ya. Cukup satu kalimat saja. Di masa depan adik-adik apa mau jadi orang yang seperti apa? Mau jadi Pak Purbaya kah? Mau jadi Pak Jokowi kah? Mau jadi Pak Prabowo kah? Gitu ya. Atau mau jadi dokter, mau jadi pilot, itu terserah adik-adik semua. Yang penting kalian menuliskan di masa depan kalian mau jadi apa. Ini kakak berikan satu persatu. Nanti kalian tempel di sini ya. Idola. Iya, idola. Tepat sekali. Mau jadi orang seperti apa? Abang ambil terus di sana. One more. Right. Okay, let's ready. What's your dream job or what you want to be in the future? You can write it at that sticky notes and then you can tempel di sini. Atau saya bahasa Inggris tempel apa? Ayo kita ambil. Terserah, mau jadi siapa? Ya terserah. 1 atau 5. Oke. Jadi idola ya. Tokohnya. Idola. Terserah mau jadi apa, mau jadi siapa gitu. Mau jadi orang yang bagaimana, orang yang baik hati kah, orang yang bertanggung jawab kah. 1
Dia ada di hobi, bisa jadi buat kerjaan. Jadi kerjaannya kan banyak duit. Itu dia pergi kirimnya ke SMB. Wow, abang PSMU ya? Oh, kirain abang PSMU itu tentang itu tentang aksi. Itu berapa mas kerjanya apa? Integrator. Content creator. Oh, jadi dia betul-betul mulai dari nol ya? Orang masa diterima. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang lain yang ingin memberikan ceritanya kenapa menuliskan hal tersebut. Singkat aja, misalnya saya suka Pak Prabowo Kak, karena dia orangnya tegas. Ada? Ayo kakak tunjukin deh. Kakak selalu penasaran sama Bang Razak. Ayo Bang, ayo. Mau jadi inspirator, keren. Nah, jadi inspirator itu kira-kira apa yang harus abang miliki? Maksudnya? Buat buku. Abang suka baca buku ya? Buku yang abang suka baca itu apa? Novel. Di sini ada yang suka baca novel juga? Siapa? Bovizi tuh sekarang suka novel apa? Dari wah keren, kakak juga suka. Ada hujan, ada rindu, ada pulang, ada pergi, ada tentang kamu. Iya kan? Udah baca tentang kamu belum? Yang lain ada yang suka dari juga? Sebagian. Abang udah baca apa aja? Tentang kamu sedih banget sih. Iya kan? Sedih sih sama Jawa kan. Nah, ini abangnya suka baca novel. Novelnya apa? Dari juga. Dulu kalau misalnya ada kalian dia pergi kita rame-rame ya supaya dia ya. Bagus banget sih kalian. Oke, di sini selanjutnya kita akan masuk ke tahap kegiatan. Oke, kita ada di tahap untuk mencari tahu. Nah, ada deh semua dalam hidup kita punya potensi yang kita miliki. Potensi-potensi itu adalah hal yang Tuhan muncul dalam kehidupan. Bukan itu sudah ada. Ya. Tinggal kita sadar atau enggak. Jadi potensi itu bukan sekedar bisa matematika, bisa fisika, bukan kepribadian kita ya. Di sini kakak ada lembaran kertas, ini kita berikan dulu. Siapa yang belum dapat itu? Kita satu lembar satu orang. Nah, di situ ada kata-kata kreatif, disiplin, komunikatif, peduli, analitis, percaya diri, bekerja sama, dan kamu. Dari kata-kata tersebut ada yang tidak bisa dipahami maksudnya apa? Analitis. Ya, analitis itu bang, dia kalau misalnya ada masalah, dia tahu apa yang menyebabkan masalah itu terjadi. Kemampuan menganalisis, kemampuan menangkap suatu informasi, itu menilai, menangkap, mempelajari, memperhatikan, dan kemampuan menganalisis. Ini semua kemampuan. Oke, kakak mau? Kakak nggak ada ya? Kakak nggak boleh menikah. Oke, kakak mau kalian pilih 3 potensi yang kalian miliki. Terus kalian besok masing-masing itu menyebutkan. Misal 3-nya, misalnya Bang Iqbal dia kreatif, disiplin, komunikatif. Nanti teman-teman yang lain jika merasa Bang Iqbal seperti itu, teman-teman menjawab ya. Oh iya, Iqbal itu komunikatif, disiplin gitu. Kalau misalnya ada kata-kata lain yang lebih cocok di Bang Iqbalnya, kalian boleh juga untuk menyampaikan pendapatnya. Bisa dipahami? Oke, kita mulai dalam waktu 10 detik untuk kalian menilai diri kalian sendiri. Oke?
Ya kalau apa tuh kalau komunikasi kan harus banyak kegiatannya deh. Itu tinggi banget bang, tapi kirain fokus apalnya. Ini keren banget kan? Apakah teman-teman merasa kalau abang seperti itu? Ada yang bisa kasih alasan? Oh boleh, silakan belajar. Ya kan, walaupun sering aja. Kamu sendiri aja. Oh, keren, gak baperan. Kalau lagi dong, keren, gak baperan. Oke, selanjutnya aku mau siapa ya? Ayo bangun. Biasanya yang kedua ini dia orang yang udah. Ayo, siapa yang mau? Abang itu udah lihat kakak dari tadi. Ayo bangun dong. Ayo, keren. Ini siapa yang lihat kakak udah? Jadi setelah yang saya lakukan, saya memiliki sifat yang komunikatif, peduli, dan analitis. Luar biasa. Apakah menurut teman-teman apakah seperti itu? Berikan alasannya. Ayo abang, lo belum kasih ngomong dari tadi. Ayo bang, gak panjang-panjang kok. Misalnya, karena bangsa ini ya, misalnya ada kawan yang nampak yang anak lain, dia tahu apa permasalahannya dan dari sisi Itulah dia ada lagi ada 8 potensi yang kalian miliki. Masing-masing kalian udah sadar kan kalian potensinya di mana? Oke, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, mungkin nggak ada yang di situ. Ada nggak? Karena itu cuma sebagian secara umum ya. Mungkin ada yang lebih menonjol dari adik-adik sekalian dan ada yang belum tahu. Ayo, siapa yang mau? Bang Fizi mungkin, ayo. Nggak ada, semua ada di situ. Betul. Udahlah, yang lain ada? Ada semua nih. Ada semua di situ. Tidak percaya kakak, pasti ada yang beda. Ayo Bang Iqbal mungkin. Apa? Disiplin. Betul disiplin nggak? Sebelum kakak membagikan tugas ini, kalian pernah menyangka kalau misalnya disiplin itu bagian dari potensi diri? Kenapa? Kakak susah ya untuk jadi orang disiplin ya? Kalian ada aliran yang pesantren tapi memang tetap susah? Kalian pernah tahu kalau misalnya orang yang memiliki tingkat bekerja sama yang tinggi itu menjadi sebuah potensi? Pernah sadar itu? Belum ya? Belum. Oke, dapat ya sih. Di dalam kehidupan, kita kan kehidupan itu menutupi. Ayah tuh nggak mau sekali itu apa? jadi membutuhkan satu sama lain. Oke, Pak. Bukan manusia ya. Oke, karena setiap manusia itu adalah makhluk sosial. Baju yang kita pakai hari ini, walaupun kita belinya pakai duit ya, tapi kalau misalnya nggak ada orang menjahit, pasti kita nggak bisa pakai bajunya. Iya kan? Walaupun misalkan saya bisa jahit sendiri kok, nah, tapi kan nggak mungkin kalian buat kainnya dari benang. Kalian tentunya nggak mungkin, pasti butuh tenaga orang lain. Itulah dia guys, manusia itu kita saling membutuhkan satu sama lain ya. Jadi jangan beranggapan kita bisa sendiri. Nah, dalam membutuhkan satu sama lain itu tentunya ada kerjasama. Jadi kerjasama itu penting untuk kita bangun. Kayaknya ada yang ngantuk nih. Abang tidur jam berapa semalam? Kalian nggak nonton bola ya? Oh nggak, bang kemarin sih ya.
Oke, jadi itulah dia potensi-potensi yang kita miliki. Mungkin kita nggak sadar apa potensi yang kita miliki itu. Jadi untuk menyadarkan adik semua, kakak bagikanlah kertas ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan kalian dalam menggapai cita-cita. Apa sih hubungan potensi dengan cita-cita? Jadi begini, ini potensi. Potensi ini tuh kayak dengan bakat. Nah, ini cita-cita. Keduanya berjalan secara seiringan. Kalian pernah bakat orang yang sangat besar? Atau kalian pernah merasakan kalian sangat besar? Nah, kenapa? Coba kasih tahu alasannya. Beda kemampuan. Oke, menurut ya, satu ya, beda kemampuan. Lagi? Belum tahu kemampuan diri. Belum kemampuan diri. Nah, kemampuan ini sama dengan apa? Potensi, ya kan? Nah, yang lain. Ada yang berkelanjutan selain abang dan bang Afif? Abang apa? Abang dan bang Afif yang merasa salah di yang lain? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke. Nah, itulah kenapa orang sering merasa salah jurusan. Karena misalnya nih, kakak tuh sukanya hal-hal yang berbau sosial. Tapi kakak maksudnya jurusan IPA. Jadi kakak harus berhadapan dengan matematika, matematika minat, matematika wajib. Nah, itu yang buat kita pusing sebenarnya. Karena kan kita nggak suka matematik nih. Jadi kita harus masuk ke kelas ada matematiknya. Kita tuh nggak bisa berkembang di situ. Kenapa? Karena kita nggak suka. Karena di situ bukan kemampuan kita. Nah, akhirnya kakak kuliah, kakak dibilang sama orang linjur lintas jurusan, melawan jurusan. Jadi kakak IPA, cuma kakak kuliah di BK, yang BK ini sebenarnya bukan IPS. Gitu. Ya. Jadi salah jurusan di SMA itu wajar, tapi nggak wajar kalau kalian salah jurusan kalau setelah tamat SMA kalian masih salah jurusan, itu tidak wajar. Oke, kenapa kakak di sini mengajak kalian untuk mengenali diri sendiri seperti orang kreatif itu biasanya cocoknya di mana? Di arsitek, ya. Seni, keren. Tepuk tangan dulu dong untuk orang ini. Ada yang tahu di mana lagi cocoknya orang kreatif? Sastra, keren. Fotografi, desain komunikasi visual, kalian tahu nggak desain DKV? Jadi mulainya di Aceh, ya. Misalnya nih orang yang bisa analitis itu salah satu di kedokteran, cocok banget, ya. Peneliti juga cocok. Orang yang percaya diri cocoknya di mana? Di buku. Gitu. Bukan berarti nggak percaya diri nggak percaya diri itu bukan juga, karena kan dia ada beberapa potensi yang lain juga, gitu ya. Bisa dipahami? Kita udah tahu kaitannya antara cita-cita dan potensi. Sekarang kakak mau kalian potensi ini adalah pembelajaran bebas. Ini bidang minat yang kalian sukai. Kalian lingkarin aja dengan potensi apa yang kalian miliki. Misalnya nih kalian agak tertarik di bagian sains dan teknologi, tapi kalian punya potensi di situ, misalnya punya ikut olimpiade atau nilai kalian tinggi. Gitu. Nanti yang nggak pernah bisa tanya sama kita. Oke, yang di sini ada cita-cita yang kalian apa tuh? Cita-cita yang ingin kalian capai. Setelah tamat dari sini kalian mau jadi apa? Oke, kita isi ya semuanya. Jangan bisa nanya aja ya. Oke, semuanya sudah begini bahan yang kakak berikan. Oke, kakak mau semuanya membacakan hasilnya. Oke, dimulai dari samping gambar rasa deh. Ayo bapak ya, cepat. Iya, tadi bidang gambar apa? Siapa lagi? Yang besar bang, halo nama saya Farah, saya mau baca ini nih. Gitu. Halo, nama saya Fares. Saya ingin memberikan bidang minat dan potensi saya. Saya masuk ke bidang bisnis, hukum dan pemerintahan, dan juga lingkungan dan pertanian. Sedangkan potensi saya ekonomi dan bisnis. Kalau untuk cita-cita, saya ingin menjadi seorang bisnis, sekaligus kalau bisa juga menjadi Wih.
Jadi saya menyukai seni dan kreativitas, lingkungan dan pertanian. Dan potensi apa yang kamu miliki? Teknik, rekayasa, komunikasi dan media. Jadi, cita-citanya Dan kita ingin menjadi polisi. ini keren banget. S1 aja dulu bang, nanti kita pakai SIPSS, tahu nggak SIPSS itu apa? Keren kan? Nah, langsung dipanggil habis S1-nya. Jadi abang niatnya kuliah dulu atau langsung polisi? Dulu lewat dia. Oke. Tahu nggak untuk masuk polisi itu abang harus ngapain aja? Ya, Abang ada merokok? sekarang enggak. Oke, ini yang mau masuk ke dinasan, yang mau masuk hal-hal polisi, TNI dan mau kuliah, kalian harus bertengok. Tahu nggak Kak? Karena ada tes narkobanya. Masuk kuliah ada tes narkoba. Di sini ada yang merokok. Tapi suara kalian nggak bisa merokok. Kalian nggak bergantung kalau kalian merokok. Oke, siapa lagi yang mau baca? Dari topik. Siapa yang mau baca? Bang Repa, nanti Bang Repa di mulu, ya Bang? Jadi saya ingin membacakan hasil potensi minat dan cita-cita. Jadi perkenalkan nama saya Nasir Nur. Bidang minat yang saya sukai ekonomi dan bisnis, sosial dan humaniora, dan saya juga kreativitas. Serta potensi yang saya miliki seni dan kreativitas. Cita-cita yang ingin saya capai, saya ingin jadi abdi negara. Wih, keren banget. Apa tadi potensial militer di mana? Seni dan kreativitas ya. Mungkin terkesan tidak nyambung dengan cita-citanya, tapi dari kreativitasnya kita bisa lihat nanti ada beberapa hal yang bisa dilakukan saat tes jadi abdi negara. Abdi negaranya mau jadi apa? Abdi negara kan bisa PNS, apa? Di polisi, banget sih kalau mau jadi polisi. Nah, kalian tahu nggak? Enggak kan kreatif aja. Habis itu ada yang lain? Yang mau baca? Senja, senyum. Bang, Hafizi, ayo. Kamu mau jadi apa? Jadi saya kompetisi pada bidang minat yang saya sukai adalah bahasa dan sastra, kesehatan dan pelayanan, dan lingkungan dan pertanian. Oke. Potensi yang saya miliki bahasa, sastra, kesehatan, pelayanan, dan lingkungan dan pertanian. Cita-citanya? Ceritanya dirinya ingin menjadi peternak yang sukses dan ingin menjadi content creator. Oke, seperti kita semua sudah tahu ya potensi yang kita miliki. Ini tadi abang satu ketika udah itu langsung di awalnya terbangun berkaca gitu. Tepuk tangan loh untuk bapak. Oke, kita semua udah punya potensi, kita udah punya cita-cita, kita udah punya bidang yang kita sukai. Sekarang apa aku nanya? Setelah semua yang kalian punya, apa langkah yang akan kalian lakukan untuk mencapai cita tersebut? Satu orang harus kasih satu jawaban. Kakak mulai dari apa Hasan? Saya kalau sudah bicara di daerah di itu kalau dari itu posisi dari SIPSS. Oke, kalian harus tahu sesuatu. Ayo selanjut. Saya cita-cita ingin usaha. Jadi langkah pertama tentu saja saya akan mengambil sarjana ekonomi. Kemudian yang kedua kita juga harus terus membangun relasi bersama teman-teman agar dapat terus berkembang karena tentunya cita-cita saya menjadi pengusaha. Wih, keren banget membangun relasi. Relasi tidak cukup ya bang, tapi kemampuan diri juga harus dikembangkan. Mantap. Siapa sih yang masuk? Jadi,
siapa lagi yang mau kasih saran? Kasih saran, kasih ini, kasih wejangan. Yo, Dolenta, yo. Apa langkah yang akan abang lakukan dasar untuk teman-teman untuk mencapai cita-citanya? Jadi saya ingin jadi polisi. Langkah yang saya ingin kembangkan yakni potensi kemampuan ini. Oke, sebenarnya kita sudah tahu ya apapun yang harus kita lakukan untuk mencapai cita-cita yang kita miliki. Salah satunya itu mengembangkan potensi. Hari ini adik-adik udah tahu nih potensi apa yang adik-adik miliki. Hari ini adik-adik udah tahu bidang apa yang adik-adik sukai. Nah, pesan datang pulang dari sini kalian tidak berhenti untuk mencari potensi-potensi yang kalian miliki. Karena potensi itu nggak cuma satu, potensi itu nggak cuma 8 yang ada di kertas, ada beribu potensi lainnya yang bisa miliki. Karena pada dasarnya manusia itu sudah dikaruniai akal dan pikiran oleh Tuhan yang Maha Esa untuk dapat terus menggali diri, mengembangkan potensi dan mengembangkan apa yang ada dalam diri sendiri. Oke, dan saya setuju dengan pendapat yang lain. Mungkin ada pendapat adik-adik yang lain? Bisa. Oke. Oleh sebab itu, terima kasih aku ucapkan atas kehadiran adik-adik semua di sini. Semoga adik-adik semua dapat menjadikan ini sebagai salah satu langkah untuk dapat menuju ke arah yang lebih lurus ke depannya. Oke, akhirul kalam kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan merefleksikan hasil dari layanan yang telah kami berikan. Nah, yang pertama dari saya, Anissa Kamila, saya melakukan
layanan pasikal. Nah, sejauh ini ketika melakukan layanan pasikal, perasaan saya itu gugup karena bukan untuk pertama kali mungkin dihadapkan dengan adik-adik untuk mengajar adik-adik sekolah, tapi tentu saja karena mungkin masih belajar juga, jadi agak gugup. Terus karena anak-anaknya ini anak SMA dan lelaki, jadi cara kontrolnya itu agak lebih sulit karena mereka terlalu aktif seperti itu. Nah, jadi kayak harus pinter-pinter antara bagaimana cara biar mereka tuh lihat apa yang kami sampaikan, apa yang saya sampaikan seperti itu. Kalau dari saya, perkenalkan saya Fatimah Azhar Putri. Di sini saya melakukan layanan konseling individual. Sejauh ini setelah saya melakukan sesi konseling individual, yang saya rasakan itu gugup, itu sudah pasti, karena saya belum sekalipun pernah melakukan sesi konseling individual. Terus belum bisa mendalami peran, sama belum bisa mendalami menguliti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk konseling tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahma Syarita. Saya melakukan konseling konseling kelompok. Perasaan saya itu gugup karena sebelumnya saya belum pernah melakukan konseling kelompok itu dengan siswa langsung. Jadi biasanya kan kalau di praktek di antara kita aja yang di kampus itu belum pernah menghadapi siswa langsung, apalagi siswa itu kelas 2 SMA itu IPS pula, susah juga buat ngatur mereka, jadi agak susah buat saya. Oke, sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Mutmainah. Di sini saya akan menjelaskan refleksi terkait bimbingan kelompok yang saya lakukan di Mas Darul Ulum. Karena ini bimbingan kelompok pertama saya bersama siswa, saya belajar banyak, namun ada beberapa hal yang saya tidak bisa lakukan, yaitu mencairkan suasana, membuat siswa yang lebih banyak berbicara. Selama proses layanan saya sudah berusaha, namun itu kekurangan saya. Baik, di sini saya Sri Bunga Lestari. Di sini saya selaku yang mengambil dokumentasi pada video kami saat di Mas Darul Ulum, yang dimana di sini cukup challenge bagi saya untuk mengambil videonya karena dari segi baik dari segi cahaya ataupun dari tata letak dari ruangannya. Terus saya juga kurang berpengalaman pada bidang untuk mengambil dokumentasi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ya, inilah refleksi dari pelayanan yang telah kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.